Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda. Legenda dari Sungai Katingan. Sungai Katingan yang ada di Kalimantan Tengah. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Pulau Kalimantan memang terkenal dengan sungainya. Di Kalimantan Tengah, Sungai Katingan adalah salah satu sungai yang sangat terkenal. Sungai Katingan akan sangat berbeda antara Sungai Katingan yang ada di perkotaan dan yang ada di hulu sungainya. Sungai Katingan memiliki panjang 650 km yang memiliki beberapa riam. Riam adalah bagian sungai yang memiliki aliran air deras dan hampir seperti air terjun, tetapi rendah atau landai. Ya, selain keindahan alam dan keasrian hutannya, Sungai Katingan juga menyimpan legenda Mangkikit, yaitu sebuah jeram atau disebut riam Mangkikit, yaitu riam terbesar di antara riam lainnya yang ada di Sungai Katingan maupun sungai-sungai lain yang ada di Kalimantan Tengah. Konon, di situ ada tempat yang disebut Batu Tangudau, yang katanya di bawah Batu Tangudau itu terdapat lubang ikan tangudau, sejenis ikan hiu yang berasal dari Sungai Katingan. Dan berikut adalah kisah legendanya. Pada zaman dahulu, di tengah sebuah riam di Sungai Katingan, terdapat kampung kecil yang hanya terdapat rumah bentang, rumah keluarga yang luas, dan 5 rumah biasa. Pemimpin daerah tersebut bernama Mangkikit, seorang pemuda yang gagah berani dan disegani masyarakat setempat. Istrinya bernama Nyai Endas, seorang perempuan yang sangat cantik. Suatu ketika, istrinya yaitu Nyai Endas diculik oleh laki-laki tampan yang menyambangi rumahnya untuk mencari Mangkikit. Nyai Endas tidak bisa menolak permintaan laki-laki tampan tersebut dan lalu mengikutinya. Namun, Nyai Endas berpesan kepada Dungak atau seorang laki-laki setengah baya dan juga Tambi Jongkong, seorang perempuan tua yang tinggal bersamanya, untuk terus mengawasi kemana ia pergi. Para warga, termasuk Dungak dan Tambi Jongkong, tidak berani untuk memberitahukan kepada Mangkikit. Akhirnya, ada seorang lelaki tua yang lalu memberitahukan hal tersebut kepada Mangkikit. Mendengar penjelasan tersebut, Mangkikit tidak marah, dan ia meminta warga untuk berkumpul pada malam hari dan lalu berpesta, mulai dari rumah paling ujung bagian hulu. 10 hari kemudian, pesta tersebut diakhiri di rumah bentang Mangkikit, dan ia meminta seluruh kepala keluarga untuk membakar rumahnya. Para warga kemudian diminta untuk berkumpul di pinggir Sungai Katingan dan lalu turun ke bawah Batu Tangudau. Turun dengan tenang, dan sementara Mangkikit menabur beras kuning ke pusaran air Batu Tangudau. Setelah seluruh penduduk masuk, Mangkikit melihat sebuah kampung yang bersih dan rapi, tapi sepi penduduknya. Tidak jauh dari kampung, tampak Nyai Endas di halaman sebuah rumah besar dan bagus. Nyai Endas memberitahu Mangkikit jika laki-laki yang menculiknya sedang tertidur. Mangkikit kemudian membunuh laki-laki itu dengan menggunakan dohong yang terselip di pinggangnya. Nyai Endas bercerita bahwa kampung tersebut merupakan tempat tinggal bangsa ikan tangudau, dan di siang hari mereka pergi mencari makan. Akhirnya, Mangkikit menjadi raja di sana dan hidup dengan damai. Selain legenda tentang riam Mangkikit, di aliran Sungai Katingan
Juga ada Riam lainnya yang juga sangat terkenal dan memiliki kisah legenda, yaitu Riam Jerawi. Riam Jerawi atau Riam Jarawi terletak di aliran Sungai Baraoi dan bermuara di Sungai Samba, anak Sungai Katingan. Nama Riam ini berasal dari bahasa Dohoi Dayak Utdanum, yang artinya bidawang atau labi-labi dalam bahasa Indonesia. Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, ada seorang pria Dayak bernama Tambun, pria yang gagah perkasa dan sakti mandraguna yang pergi berburu mencari hati binatang seperti babi, rusa, kancil, dan binatang lainnya. Hati binatang itu adalah untuk istrinya yang sedang mengidam dan bernama Bungai Bahinoi, yang memiliki rambut panjang dan berkuncir. Tambun berburu ke hutan melalui Bukit Raya, Bukit Bangapan, Bukit Mohod, Datap Hotap, dan Sepan Kasuhui sampai petang hari. Namun, tidak menemukan binatang atau satwa yang ia cari. Tambun pun menemukan sungai yang memiliki aliran air yang deras dan membuat sapan atau lanting dari kayu gahung. Selanjutnya, melakukan perjalanan dari sungai tersebut dan lalu menemukan Riam Pajajap Hicop. Namun, sampan yang digunakan itu hancur dan membuatnya terbawa arus sungai. Kemudian, waktu itu sudah larut malam dan Tambun berhenti di Sungai Ahoy yang memiliki arti dari bahasa Dayak Utdanum Mendende atau berhenti karena lelah. Keesokan paginya, Tambun melakukan perjalanan ke Sungai Baranoi dan di tengah perjalanan menemukan Riam yang cukup besar serta sampan yang digunakannya kembali hancur dan terbawa arus. Setelah itu, ia meminta tolong kepada siapa saja yang ada di situ. Saat itu, ada satu binatang yang muncul bernama bere dan berukuran cukup besar, dan Tambun bersumpah untuk tidak membunuh serta memakan binatang ini hingga anak cucunya nanti. Oi Jorawi, emkani aku ngonin iko akan ukun panguman anak osuk kunyiring jaham, cetus Tambun. Namun, lantaran Tambun mengingat istrinya, yaitu Bungai, yang sedang mengidam atau sedang hamil, yang mana ia ingin memakan hati binatang, dirinya malah melanggar janji, hingga akhirnya membunuh bere atau Jorawi serta lalu mengambil hatinya. Dengan sekejap setelah itu, petir menyala dan langit berubah gelap. Jorawi atau Jarawi berupa menjadi batu yang besar dan menutupi Sungai Baranoi sehingga Tambun menghilang secara gaib. Sampai saat ini, Riam ini terkenal dengan Riam Jarawi atau Kiham Jorawi, yang dipercaya bekas telapak kaki Tambun masih ada di sebuah batu besar di pinggir Riam tersebut. Itulah kisah legenda tentang asal-usul dua Riam yang ada di Sungai Katingan, yaitu Riam Mangkikit dan juga Riam Jarawi. Selain dua legenda Riam tersebut, ada satu kisah lainnya terkait Sungai Katingan, yaitu tentang desa Petak Bahandang yang ada di pinggir aliran Sungai Katingan. Dan berikut adalah kisahnya. Pada zaman dahulu, di daerah aliran Sungai Katingan, hiduplah sepasang suami istri yang penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan kebahagiaan. Tetapi, kebahagiaan itu belum lengkap tanpa kehadiran seorang anak. Mereka telah bertahun-tahun berkeluarga, tetapi belum dikaruniai seorang anak. Hingga akhirnya, kedua insan ini memohon kepada Sang Jata atau penguasa air agar mendapatkan keturunan. Sang Jata pun mengabulkan permohonan mereka dengan syarat apabila anak yang dilahirkan adalah laki-laki, maka ia harus mengembara. Tetapi apabila anak itu perempuan, maka ia harus dikurung di dalam rumah.
Singkat cerita, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tibalah saat-saat yang dinantikan. Sang istri pun melahirkan seorang bayi perempuan sesuai dengan syarat yang diminta oleh sang jata. Maka anak tersebut haruslah tetap berada di dalam rumah hingga ia menjadi dewasa atau disebut juga Bawi Kuwu. Setelah besar dan juga beranjak dewasa, Bawi Kuwu tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Tahun berganti tahun hingga tibalah musim untuk bercocok tanam. Semua orang pun pergi ke sawah, termasuk kedua orang tua dari Bawi Kuwu yang juga pergi ke sawah. Hanya Bawi Kuwu yang tinggal di rumah. Hampir setiap hari, kegiatan itu dilakukan oleh kedua orang tua Bawi Kuwu. Hingga suatu hari, terdengarlah kabar yang tidak menyenangkan bahwa di hilir Sungai Katingan akan diadakan sebuah upacara adat, yaitu acara tiwah. Dalam acara tiwah, ada berita mencari kepala seorang perempuan atau gadis muda yang belum menikah. Maka kedua orang tua Bawi Kuwu menjadi khawatir akan hal tersebut. Mereka sangat takut kalau anak gadis mereka yang akan menjadi korban atau tumbal dari acara tersebut. Entah mengapa kekhawatiran kedua orang tua Bawi Kuwu itu pada suatu hari akhirnya terjadi. Ketika mereka sedang pergi ke sawah, ada sekelompok pemuda yang diutus untuk menculik anak mereka dan kemudian dibawa ke tempat upacara tiwah yang sedang dilaksanakan. Mendengar bahwa Bawi Kuwu diculik oleh sekelompok pemuda dari desa seberang, maka orang-orang desa tempat Bawi Kuwu tinggal menjadi marah. Damang atau kepala adat mengutus 6 orang yang sudah dipilih dan tangguh dalam berkelahi untuk mengambil kembali Bawi Kuwu untuk kembali pulang ke desanya. Namun apa daya, ibarat peribahasa nasi sudah menjadi bubur. Si Bawi Kuwu ternyata telah dijadikan tumbal pada ritual tiwah tersebut. Maka ke-6 pemuda yang diutus menjadi sangat marah. Dan lalu terjadilah peperangan di antara 6 pemuda dan juga penduduk desa seberang. Karena begitu banyak korban yang berjatuhan dalam peperangan tersebut dan darah mereka mengalir dan meresap ke dalam tanah, maka tanah tersebut berubah menjadi warna merah. Maka desa tersebut dinamakan Petak Bahandang, yang mana petak berarti tanah dan bahandang berarti merah yang disebabkan oleh darah. Jika ditempuh dari desa Bakumpai atau desa Tumbang Samba menuju desa Petak Bahandang, maka memakan waktu 1 hari atau 12 jam perjalanan, atau dengan hitungan 120 km jarak yang harus ditempuh melalui jalur Sungai Katingan. Nah, itulah sejumlah legenda terkait dengan Sungai Katingan. Sungai Katingan yang ada di Kalimantan Tengah. Benar atau tidaknya legenda-legenda tersebut kembali ke pemirsa semua, karena semuanya adalah berdasarkan cerita rakyat, terutama yang ada di Kalimantan Tengah. Terima kasih sudah menyimak legenda Sungai Katingan ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu asal-usul sungai maupun asal-usul gunung dari berbagai wilayah, baik itu di Pulau Kalimantan maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.